Tujuan 1. Mempelajari penggunaan software GMWin 4. 2. Dapat mengontrol penggerakan silinder dan conveyor. 3. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar automator produksi. Baiklah, perkenalkan nama saya Mifalapot. Di sini saya akan membahas tentang teori dasar. Yang pertama tentang memahami konsep dasar tentang sistem otomatisasi digunakan dalam produksi industri, sensor, dan perangkat keras terkait. Yang kedua, sistem kontrol. Mempelajari sistem kontrol otomatis yang digunakan untuk mengendalikan peralatan produksi termasuk kontrol PID atau proporsional, integral dan derivatif, dan penggunaan PLC atau program logic controller. Yang ketiga, sensor dan penginderaan. Menyelidiki berbagai jenis sensor dan perangkat penginderaan yang digunakan dalam otomatisasi produksi untuk mendeteksi suhu, tekanan, posisi, dan banyak parameter lainnya. Proses produksi otomatis. Memahami bagaimana otomatisasi digunakan dalam berbagai proses produksi. Yang berikut, perangkat lunak dan programming. Memahami peran perangkat lunak dalam otomatisasi produksi termasuk pemrograman PLC dan bahasa pemrograman PL seperti ladder logic. Silinder. Fungsi silinder antara lain penggerak linear, penggerak rotari, penjepit atau penggenggam, pengendalian tekanan, pengendalian posisi. Fungsi keamanan, sistem transfer otomatis, pengendalian proses produksi. Conveyor adalah perangkat mekanis yang dirancang untuk memindahkan barang, material, atau objek dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara yang lebih efisien daripada pemindahan manual. Ini adalah sistem transportasi otomatis yang sering digunakan dalam berbagai industri, gudang, bandara, pabrik, dan fasilitas logistik untuk memfasilitasi pergerakan barang. Alat dan bahan yang diperlukan seperti yang terlihat di atas. Identifikasi masalah. Ketika benda kerja berada di magazin, saat tombol start ditekan, silinder 1 akan bergerak ke depan untuk mensuplai benda kerja. Setelah 0,5 detik, silinder 1 akan bergerak mundur kembali. Ketika dioperasikan, lampu merah akan berkedip dalam interval 0,5 detik. 1 detik kemudian, motor bor akan bekerja dan silinder bor akan bergerak maju. Setelah 3 detik, silinder bor akan bergerak mundur. 1 detik kemudian, silinder bor akan bergerak maju kembali. 3 detik kemudian, silinder bor mundur. Kemudian motor bor berhenti. Silinder ekstrasi silinder 3 akan bergerak maju dan mundur, lalu mendeteksi logam dan non-logam. Jika bahan kerja adalah logam, lampu kuning berkedip dalam interval 0,5 detik selama 2 detik. Bahan kerja yang terdeteksi non-logam akan dipindahkan ke kotak bed dengan menggunakan silinder pemindah silinder 4. Dan bahan kerja logam akan dipindahkan ke kotak yang terletak di ujung konveyor. Ketika proses selesai, lampu merah akan mati. Pada program ini terdapat 10 input, 9 output, 18 coil, 8 timer, dan 2 lampu indikator. Langkah kerja 1. Buka aplikasi GMWin 4. 2. Buat project baru dengan cara tekan icon project di sudut kiri atas, kemudian klik New Project. 3. Masukkan nama project pada bagian Enter Project File Name. 4. Pada bagian Select PLC Type, pilih GM6. Tekan Next 2 kali.
5. Pada bagian select language, pilih LD. 6. Kemudian pada bagian select kind of program, pilih program block. Selanjutnya tekan finish. 7. Rangkai rangkaian ladder sesuai pada modul. 8. Masukkan alamat input-output sesuai dengan kebutuhan program. 9. Apabila dirasa rangkaian sudah benar, simulasikan rangkaian dengan cara tekan icon start simulasi yang terdapat pada menu bagian atas. Urutan pemrosesan simulasi. Saat tombol start ditekan, silinder supply atau silinder 1 bergerak maju. 0,5 detik kemudian silinder 1 mundur. 1 detik kemudian motor bor aktif. Begitu juga dengan silinder bor yaitu silinder 2 bergerak maju. Kemudian 3 detik kemudian silinder 2 bergerak mundur. Bersamaan dengan motor bor berhenti. Selanjutnya silinder ekstraksi atau silinder 3 maju. Kemudian bergerak mundur. Selanjutnya konveyor mulai mendeteksi benda logam atau non-logam. Apabila material logam, lampu indikator kuning akan menyala. Dalam kasus logam, benda kerja akan dipindahkan ke ujung konveyor, kemudian konveyor berhenti. Dalam kasus non-logam, silinder bed removal akan bergerak maju. Kemudian silinder bed removal akan bergerak mundur, lalu konveyor berhenti. Kesimpulan, praktek ini melibatkan penggunaan GM-Win 4. Penggunaan GM-Win 4 memungkinkan kontrol yang akurat terhadap gerakan silinder dan konveyor. Pada praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat merancang diagram untuk berbagai objek dan memahami logika di balik kontrol silinder dan konveyor. Praktikum ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dengan sistem otomasi di lingkungan produksi industri. Terima kasih.